Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap muslim pasti punya keinginan untuk berhaji ke Baitullah dan juga berumroh tentunya. Tapi tidak semua orang bisa punya kesempatan, terutama dalam hal biaya dan sebagainya. Dan saat ini saya bersama Abah Haji Yulianto. Beliau adalah founder dari Tabung Haji Umroh, di mana Tabung Haji Umroh ini sudah berdiri 10 tahun dan beliau banyak memberikan inovasi dan sebagainya tentang bagaimana mudahnya berumroh dan berhaji ke Baitullah. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Khairul, apa kabar? Baik. Ini Tabung Haji sudah 10 tahun ini Pak Haji. Iya. Gimana kiprahnya awalnya ketika Pak Haji punya inisiatif untuk mendirikan sebuah lembaga yang intinya membantu memudahkan masyarakat untuk beribadah ke Baitullah. Kalau saya flashback ke belakang itu adalah saya ini dulu berangkat dari orang nggak mampu sebetulnya. Iya. Bahkan ketika mendengar haji dan umrah itu nggak pernah kepikiran, Mas. Yang pertama memang secara ekonomi saya bukan orang mampu. Yang kedua, saya juga bukan orang yang ahli dalam bidang agama dengan baik. Bukan pengamal agama yang baik saat itu. Nah, sampai di satu titik saya banyak ketemu orang yang setiap ketemu saya itu bahasnya itu haji dan haji. Karena memang tahun 2010-an itu berhaji itu masih mudah, masih gampang, nggak seperti sekarang. Antrinya sehingga, masih saya daftar langsung berangkat waktu itu, Mas. Makanya akhirnya saya memberanikan diri untuk memberangkatkan diri saya dan istri saya berhaji. Meskipun saat itu banyak cibiran masyarakat lah. Yang pertama, saat saya berangkat kondisinya masih muda dan saya juga secara ekonomi belum mapan, sehingga banyak orang untuk makan sehari-hari aja masih susah kok berhaji, masih muda kok berhaji dan lain sebagainya. Namun alhamdulillah saya bisa melewati itu dan saya bisa berhaji. Nah, setelah pulang haji, disinilah saya bisa merasakan betapa nikmatnya orang berhaji. Karena orang berhaji ini kelebihannya banyak, Mas. Yang pertama tentunya hubungan kita dengan Sang Kholik, merasa bahwa makin dekat gitu ya. Kita udah semakin dekat karena kita udah pernah mengenal tanah haram dan lain sebagainya. Kemudian ketika menyinggung biaya, saya merasakan bagaimana saya harus menjual mobil saya harus menjual harta yang saya bahkan sampai mas kawin istri saya harus kita jual gitu, saya utang dulu katut ya, katut gitu. Nah, oh iya, saya baru di situ sadar makanya kenapa orang haji dan umrah itu jarang. Kenapa? Biayanya, Mas. Biayanya mahal, ya, mahal untuk berhaji berumrah. Zaman itu orang kadang-kadang harus menjual sapi yang punya sapi ya, jual sawah yang punya sawah, punya. Kalau yang nggak punya, ngutang, nggak ada orang ngutangin. Dan satu lagi mungkin orang yang berhaji itu pasti sudah lanjut usia. Nah, betul. Jadi kan sebagian itu udah cukup umur. Bahkan kadang-kadang pensiun baru kepikiran haji. Nah, anak muda belum. Nah, akhirnya disitulah saya berpikir kelompok orang yang kaya berangkat haji dan umroh gampang karena sewaktu-waktu bisa bayar. Itu kalau orang kaya kan. Tapi bagaimana untuk orang yang kelompok kelas menengah ke bawah, kaum marginal ya. Kaum marginal ini kadang-kadang untuk makan aja masih repot, masih mikir ya, rumah masih kredit, punya mobil pun mungkin masih cicilan, punya motor juga sama, hidup kadang-kadang masih menggunakan kartu kredit. Maka lalu saya ada rezeki sedikit, waktu itu saya punya usaha rumah sakit, tak jual, Mas. Saya punya rumah sakit tak jual. Kalau perlu tahu di mana itu? Di Bekasi. Ya? Di Bekasi. Saya jual waktu itu hampir angkanya itu di atas 10 poin. Nah, artinya modal yang cukup besar. Nah, disitulah saya gunakan untuk meminjamkan orang yang mau berumroh dan berhaji. Orientasinya apa? Saya yakin kalau orang mau berhaji dan berumroh, pasti hidupnya akan lebih baik. Nah, sebetulnya ini juga saya salah satu perintis dana talangan, Mas. Akibat saya meminjamin orang untuk berhaji berumroh, lalu lembaga perbankan juga ikut, lalu banyak antrian haji jadi padat.
Terus muncul istilah nama ya, tabung haji umroh itu dari mana idenya? Nah, waktu saya berangkat haji, saya itu termasuk yang kagum melihat tabung haji Malaysia yang luar biasa. Oh, jadi sebelumnya sudah ada nama yang di Malaysia. Di Malaysia itu ada namanya tabung haji Malaysia yang memang dia bergerak untuk mengelola dana publik masyarakat Muslim yang berhaji dan berumroh dan sudah menjadi bisnis yang luar biasa besarnya. Itu milik pemerintah atau swasta? Saya tidak tahu persis, tapi kalau bahasa Indonesianya itu BUMN. BUMN. Ya, jadi milik negara yang dikelola oleh profesional lah. Iya. Ya, jadi BUMN seperti itu. Nah, kalau nggak salah ya. Nah, akhirnya saya mendirikan tabung haji umroh Indonesia. Jadi dulu sering keliru. Iya. Tahun 2010 ketika jamaah-jamaah saya kalau ada koper hilang dari tabung haji umroh Indonesia dikirimnya ke Malaysia. Dikiranya punya Malaysia. Itu pun kalau saya masih ingat awal-awal itu kan 2000 itu kan kalau kita searching yang muncul pasti Malaysia. Malaysia. Waktu itu kan belum sebesar saat ini iya. tabung haji umroh. Kalau sekarang searching di Indonesia pasti yang muncul punya saya. Iya. Gitu Mas Heru. Jadi ini memang orientasinya saya mendirikan tabung haji umroh itu bagaimana supaya masyarakat itu mudah untuk mau berhaji dan berumroh. Iya. Maka sekarang ini selama sekian tahun inovasi tiada henti Mas. Selain dana talangan, yang utama sekarang ini saya lagi membuat program umroh gratis loh Mas. Itu konsepnya gimana Pak? Jadi sebuah konsep di mana siapapun bisa mendapatkan umroh gratis, di mana dengan cara kita ya kalau bahasa kerennya itu menjadi afiliator. Iya. Jadi menjadi agen Agen. atau menjadi bagian dari kepanjangan tangan dari tabung haji umroh, di mana tabung haji umroh akan memberi pinjaman berupa izin legalitas. Jadi kalau Mas Khairul itu tak pinjamin ini loh izinnya. Kemudian Mas Khairul juga akan kita kasih training pelatihan, termasuk dapat ID card, termasuk mendapatkan kartu nama, brosur, spanduk, itu kita kasih. Dan investasinya sangat murah Mas. Kalau kita mau mendirikan travel haji dan umroh, itu modalnya terus terang waktu zaman saya itu miliaran Mas. Iya. Itu miliaran, karena izinnya itu sangat mahal. Nah, dan panjang prosesnya. Nah, sekarang pun orang bikin travel haji dan umroh itu bisa sampai 300 sampai 1 miliar. Tapi, nah inilah tabung haji umroh Mas. Bersama tabung haji umroh berapa Mas? 250.000. Kayak nggak masuk akal. Ya, makanya. Jadi banyak orang yang merasa nggak masuk akal. Masa sih 250.000 udah bisa mempunyai travel. Iya. Nah, ini harus saya luruskan ini. Saya ini nggak menjual izin Mas. Saya juga tidak menjual aji mumpung sebuah peluang bisnis dan usaha. Selama ini kan banyak yang menjual aji mumpung kan. Peluang bisnis dan usaha, ikutin seminarnya bayar jutaan. Bayar. Ya toh? Jadi belum tentu. Belum jadi, belum tentu. Pelatihan bayar. Iya. Nah, aku nggak mau itu Mas. Saya merasakan ketika saya memulai usaha itu nggak gampang. Maka ketika saya ini udah punya, toh tabung haji umroh izinnya saya bagi kemana-mana nggak berkurang. Ya toh? Iya. Malah nambah rezeki. Toh saya memang usahanya bukan berbisnis jualan seminar. Saya bukan berbisnis jualan motivator. Saya bukan berbisnis jualan pelatihan, bukan. Karena saya tidak berbisnis pelatihan, saya juga bukan motivator, saya juga bukan usaha jasa travel yang menyewakan atau izinnya itu difranchiskan atau apalah, keagenan atau apa, maka ini semua komponen saya hilangin. Hanya 250.000. Nah, 250.000 sebetulnya hanya bentuk kesungguhan Mas. Itu pun tak tuker, bukan untuk saya Mas. Bahkan saya mengeluarkan lebih besar. Dalam bentuk apa? Tetap kembali ke mitra ya? Harus kembali ke mitra. Iya. Ada bentuk ID card-nya, ada bentuk kartu nama, ada brosurnya, ada bannernya, spanduk. Dan yang utama, kapanpun Anda ikut pelatihan, tidak pernah dipungut biaya. Iya. Misalnya saya bikin pelatihan di hotel tuh Mas, itu ya ngopi, ya makan, gratis semua. Termasuk ngundang saya juga gratis. Nah, ini jadi
Saya memberikan 250.000 karena bisnis saya bukan itu. Bukan seminar, bukan pelatihan, bukan motivator. Sehingga Anda nggak perlu bayar itu. Kalau usaha saya pelatihan, motivator, seminar, ya bisa bayarnya puluhan juta. Apalagi kalau saya bisnisnya untuk memfranchise-kan atau waralaba. Nah, pasti ratusan juta. Jadi saya bukan waralaba, saya bukan motivator, saya bukan usaha seminar, maka 250.000 sudah bisa memiliki bisnis travel. Jadi lebih ke tujuan mulia membuka lapangan kerja ya sih. Nah, tepatnya itu Mas. Iya. Jadi saya ingin memberikan kesempatan kepada anak muda Indonesia untuk memahami seluk-beluk bisnis pertravelan. Karena memang sampai hari ini belum ada fakultas yang menyediakan khusus layanan fakultas umroh dan haji. Belum ada. Nah, karena belum ada, maka saya harus banyak memberikan motivasi, memberikan edukasi, memberikan pemahaman kepada anak muda untuk bisa mempunyai travel haji dan umroh. Iya. Kenapa Mas? Indonesia ini termasuk negara dengan populasi muslim terbesar. Dan kesadaran orang Indonesia yang berumroh berhaji itu belum sampai 5%, Mas. Rasionya sangat kecil ya dari jumlah penduduk ya. Lah, sekarang jumlah Muslim. Pendaftar porsi haji kita itu 5 jutaan, Mas. Yeah. Itu saja udah ngantri 40 tahun. Umroh kita setiap tahun itu kurang lebih 1.500.000 sekarang. Awalnya 700-an. Setelah pandemi sekarang 1,5. Lah penduduk muslim kita 1,85 juta. 1% aja belum. Yeah. Jadi kecil. Saya menganut paham gini, Mas, ya. Di hadapan Allah, kedudukan manusia itu sama. Yang istimewa adalah keimanannya. Lah, seorang raja Arab Saudi saja mendudukan dirinya sebagai pelayan tamu-tamunya Allah. Gelar utamanya kan itu. Gelar utama Raja Arab Saudi adalah sebagai pelayan tamu-tamunya Allah. Pelayan dua tanah suci. Dua tanah suci, iya. Mekah dan Madinah. Makanya di sini saya ingin menjadikan bahwa siapapun kita sebagai seorang muslim, selama Anda yakin, percaya diri, maka Anda pun bisa menjadi orang yang amanah untuk menjadi pelayan tamu-tamunya Allah. Ya. Jadi di dalam sisi keimanan, menjadi pelayan tamu Allah itu spesial. Nah, inilah yang harus kita jadikan bahwa semua kedudukan manusia itu sama. Jangan karena jenengan menjadi seorang eksekutif pemerintah merasa hebat, menganggap orang lain menjadi kecil. Karena jenengan menjadi seorang kaya lalu menganggap bahwa orang yang kekurangan disepelekan. Nah, ini tidak berlaku dalam prinsip hidup seorang Yulianto. Seorang Yulianto berprinsip bahwa kedudukan manusia di hadapan Allah sama, dan yang saya hormati, yang saya junjung tinggi adalah keimanan dan kebaikannya. Wow, luar biasa sekali Pak Haji. Ini bincang-bincang saya dengan Pak Haji dari awal merintis karir untuk mendirikan tabung haji umroh hingga bisa sebesar ini dan memberangkatkan berapa Pak Haji? 60.000 lebih ya? Kalau sekarang sudah hampir mendekati 70.000. 70.000. Iya, udah. Makanya ayo jadi mitra, nggak usah takut, nggak usah minder, tak ajarin, tak ewangi. Sama-sama saling belajar untuk menjemput keberkahan. Iya, sebuah tawaran yang menarik dari Hanan Nusantara dan tabung haji umroh untuk bergabung menjadi mitra. Insya Allah kita akan mendapatkan berkah dari semua apa yang kita lakukan untuk menjadi pelayan tamu Allah. Saya Khairul Nasihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.